Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Prasun Enggar Prakoso, 2 Rizky Zaki Rahmawati, dan yang ketiga Faisal Satra Bawono akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Next. Hasil kerja kelompok kami yang berjudul Peristiwa Empiris Penurunan Tanah Ancaman Utama Utara Jawa. Next. Kasus posisi. Ancaman terendamnya Jakarta dan kota-kota lain di pantai Jawa terutama dipicu oleh penurunan tanah. Kondisi itu terjadi karena kesalahan perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menyatakan permasalahan terkait penurunan tanah atau land subsidence akibat tekanan lingkungan dari pembangunan perkotaan yang terjadi di beberapa kota besar di Asia. Salah satunya yaitu Jakarta. Next. Penurunan tanah menjadi ancaman utama yang bisa menyebabkan terendamnya Jakarta dan kota-kota lain di pantai utara Jawa. Kenaikan muka air laut akibat pemanasan global menambah ancaman tersebut. Sesuai dengan data IPCC, kenaikan air laut secara global rata-rata naik 3,6 mm per tahun. Ini kenaikan muka air laut secara kumulatif dari berbagai penyebab. Lantas, siapa yang menjadi subjek hukum administrasi negara dalam peristiwa tersebut? Perlu diketahui bahwa subjek dari hal tersebut adalah pemangku hak dan kewajiban, di mana subjek ini bisa orang atau badan atau hukum publik dan rakyat atau masyarakat. Dalam hal ini merupakan orang pribadi atau badan-badan hukum atau komunitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum publik. Next. Bila dikaitkan dengan kasus peristiwa tersebut, yang dapat dikatakan sebagai subjeknya yaitu pemerintah DKI Jakarta, BPPT, dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Mengapa? Karena dalam hal ini, jika mengacu pada definisi subjek HAN sendiri, dikatakan bahwa subjek HAN itu adalah badan-badan hukum atau orang pejabat publik. Sehingga dari peristiwa konkret tersebut, untuk subjeknya berupa badan-badan hukum publik yang mempunyai kewenangan berdasarkan bidangnya. Selain itu, subjek dari peristiwa konkret itu adalah rakyat atau masyarakat yang juga sebagai subjek dalam HAN, yang mana rakyat merasa dirugikan dengan tindakan atau keputusan yang dibuat oleh badan-badan publik tersebut. Maka masyarakat atau rakyat dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan atau keputusan tersebut. Next. Penurunan tanah ancaman utara Jawa ini dapat dikategorikan sebagai pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit. Bahwa perlu diketahui dalam hukum administrasi negara, pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertama pemerintah dalam arti luas dan yang kedua pemerintah dalam arti sempit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, yang pertama mengenai pemerintah dalam arti luas, di mana dalam arti luas ini pemerintah atau lembaga yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang kedua, pemerintah dalam arti sempit, di mana segala kewenangan, fungsi, tugas, dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintah yang dijalani lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Kemudian berdasarkan penjelasan kriteria pemerintah dalam arti luas dan sempit, maka dalam peristiwa itu merupakan pemerintah dalam arti sempit, di mana klasifikasinya adalah kewenangan untuk membentuk suatu kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah yang dijalani oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara, dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat kota Jakarta dan kota-kota lainnya di sekitar pantai utara Jawa terkait dengan peristiwa yang terjadi, yaitu kondisi di mana terdapat penurunan tanah karena kesalahan perencanaan tata ruang dan tata kelola lingkungan. Kemudian, siapakah objek HAN dari peristiwa empiris tersebut? Dalam hal ini yang dimaksud dengan objek hukum adalah sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan dapat menjadi pokok dari suatu hubungan hukum. Dalam studi HAN terdapat dua objek, yakni objek material dan objek formal. Objek material dalam studi HAN adalah manusia, yaitu aparat pemerintah sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat sebagai pihak yang diperintah. Kemudian, kalau gestur fungsi tidak dilaksanakan, maka roda pemerintah akan macet, sedangkan objek formal adalah perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan pemerintah, baik yang bersifat peraturan maupun bersifat ketetapan. Dengan demikian, definisi pemaknaan yang konkret mengenai objek HAN adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang mengatur komposisi dan wewenang alat-alat perlengkapan badan-badan hukum publik
seperti Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang Perumahan, dan sebagainya. Dengan kata lain, objek HAN adalah setiap benda baik yang bersifat material maupun imaterial. Kemudian, mengapa peristiwa hukum konkret tersebut dapat dikategorikan sebagai subjek objek ruang lingkup sumber hukum HAN? Dalam hal ini, bahwa peristiwa tersebut terdapat tindakan atau gestur handling dari pemerintah, di mana dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk kriteria atau ciri suatu peristiwa empiris dari suatu kajian objek HAN meliputi objek itu merupakan kewenangan pembentuk tindakan hukum, tindakan pemerintah, atau produk hukum yang dibuat oleh lembaga eksekutif. Dalam hal ini, pemerintah berposisi sebagai penyelenggara administrasi negara yang produknya berupa ketetapan atau keputusan. Sehingga dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2021, Pemprov DKI Jakarta merupakan objek hukum administrasi negara. Setelah itu, terdapat objek lain yaitu BRIN, karena BRIN adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaga nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Kedudukan BRIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Dapat pengertian mengenai tindakan hukum pemerintah, diantaranya bahwa tindakan pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindakan berdasarkan hukum, yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu untuk melahirkan hak dan kewajiban. Tindakan-tindakan ini berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki atau melekat pada jabatan. Kemudian yang kedua, tindakan berdasarkan fakta atau nyata, yaitu tindakan-tindakan pemerintah yang tidak berhubungan langsung dengan kewenangan yang dimiliki sehingga tidak menimbulkan akibat hukum. Tindakan hukum pemerintah dapat melahirkan tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 1. Tindakan hukum privat adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Contohnya melakukan kontrak dalam pembuatan infrastruktur fisik, melakukan pembelian barang tertentu, dan melakukan kontrak atau perjanjian untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang kedua, sedangkan tindakan hukum publik adalah tindakan hukum pemerintah yang berupa tindakan hukum bersegi satu dan tindakan hukum bersegi dua. Bagaimana bentuk karakteristik dari tindakan pemerintahan, kedudukan, peran, fungsi, tugas, urgensi, dan tanggung jawab dalam HAN. Tindakan atau perbuatan pemerintah dalam peristiwa ini merupakan tindakan pemerintah yang berdasarkan hukum. Pada berita ini, pemerintah haruslah bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan tersebut yang ada di masyarakat terutama. Dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan pemerintah, haruslah memenuhi ketentuannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat pemerintahan dengan prakarsa tanggung jawab sendiri. Yang kedua, perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah. Yang ketiga, perbuatan tersebut harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk tindakan atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik yang bersegi dua, dikarenakan pada berita peristiwa tersebut diperlakukannya kerjasama dan tanggung jawab bersama pula antara pemerintah, masyarakat, akademisi, LSM, media massa supaya tata kelola lingkungan dapat berjalan dengan baik. Hal ini dilatar belakangi dengan terlibatnya aspek-aspek lain, bukan hanya dari pemerintah saja yang dalam hal ini termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan pemerintah juga termasuk dalam tindakan material. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.